Jadi menurut saya justru karena dia berdinamika, ada positif negatif, maka itu adalah kehidupan manusia yang sejati ya. Bahwa sesuatu itu selalu harus berproses. Remaja mudi. Bu Astrid, Mm-mm. saya tuh penasaran loh. Orang itu Mm-mm. kan paling suka ketemu sama orang yang moodnya selalu positif. Kita Mm-mm. itu juga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan enak, dengan nyaman, dengan nikmat kalau mood kita juga positif. Mm-mm. Kenapa sih semesta menciptakan ada dua mood? Mood positif dan juga mood negatif. Kan enak Oke. kalau semuanya semesta diciptakannya moodnya positif semuanya, moodnya menyenangkan semua. Oh Kenapa gitu Bu ya. Astrid? Iya. Kalau Kenapa? menurut saya enggak loh Mas, Oh, bosen kebayang hidup. Kalau kalau sesuatu itu menurut saya ya Mas ya, hmm, Allah itu sudah maha adil nih menciptakan dinamika ya. hmm, Kalau misalnya semua itu sama terus, katakan positif terus, hmm. kok kayaknya bosen ya Mas ya. Kalau Oh, sesuatu itu kan kita anggap aja gini aja. Kita menyenangi sesuatu, katakan bakso aja ya, hmm. dan itu menyebabkan rasa senang di hati kita kalau kita makan bakso. Coba Mas Haryo Bimo makan tiap hari. Kan pada suatu momen rasa senangnya hilang gitu ya. Iya Karena sih. terus ya gitu kan. Jadi Iya kebayang sih. nggak kalau orang cuma punya satu rasa gitu kan. Jadi memang sudah Ah. keciptaannya yang maha kuasa. Kita hidup dalam dinamika dan itulah yang menyebabkan dunia kita justru jadi menarik, Mas. Kita Ah. jadi belajar kan tentang dinamika manusia, kita jadi belajar tentang kenapa sih orang berubah-ubah, kita juga belajar tentang kalau tentang diri kita sendiri bagaimana mengatasinya kan gitu kan Mas. Mhm, mhm. Jadi menurut saya justru karena dia berdinamika, ada positif negatif, maka itu adalah kehidupan manusia yang sejati ya. Bahwa sesuatu itu selalu harus berproses. Harus berproses dan selalu ada yang enak, selalu ada yang nggak enak. Sama dengan ada pagi, ada malam gitu kan Mas. Ah, Menurut semuanya saya nggak kalau bisa soal itu. sama gitu ya. Ya benar kalau menurut saya. Nah kalau remaja, Mbak Arya Bima, itu bukan salahnya mereka. Karena kalau pada remaja itu kan ciri pertama perubahan seorang anak pada menjadi remaja Mhm. itu adalah perubahan dalam fungsi reproduksi. Jadi fungsi reproduksi anak-anak itu kan belum aktif. Artinya anak-anak itu belum bisa menjadi orang tua, orang yang menghasilkan sperma pada laki-laki ya, yang subur, yang menjadi bibit bagi anak itu, dan orang yang bisa menghasilkan ovum, sel telur pada Mhm, perempuan, mhm. yang subur, yang juga siap untuk dibuahi. Lalu badannya sendiri juga siap untuk menerima pembuahan itu. Jadi ada perubahan fungsi reproduksi. Nah, perubahan fungsi reproduksi pada laki-laki maupun perempuan ini itu disertai dengan saja perubahan hormonal dong di dalam badannya. Oke. Perubahan-perubahan mulai dari otaknya kan ya, yang di ototnya, di darahnya, semua ada terjadi karena perpindahan, anggap aja kayak perpindahan alam Mhm. dari anak kecil menjadi orang yang siap untuk menjadi orang dewasa. Ya karena saya katakan siap untuk menjadi orang dewasa karena kalau pakai logika fungsi reproduksi yang matang, maka sebetulnya pada saat anak perempuan pertama kali dapat menstruasi dan anak laki-laki pertama mimpi basah, mereka udah bisa loh jadi bapak dan ibu kan gitu ya. Oke. Dan per gambaran biologis. Nah, tetapi kan kalau secara psikologis kita mesti siap, nggak bisa umur belasan tahun itu jadi orang tua karena Mhm. dari konteks manusia kita belum siap kan gitu. Nah, tapi ketidaksiapan manusia ini juga kemudian memberikan pengaruh kepada emosi yang sebetulnya sumbernya adalah biologi tadi, perubahan hormonal. Nah, karena kenapa? Perubahan hormonal itu kan bikin badan nggak nyaman ya, Mas, kan nggak enak Mmm. gitu. Mhm. Nah, kalau pada remaja yang kebetulan katakan umurnya dapat menstruasi umur 11 tahun, misalnya 12 tahun, itu kan anak remaja yang sudah punya memori, sudah punya pengalaman ya sepanjang 11 tahun itu. Mhm. Nah, kebanyakan pengalamannya tentu pengalamannya macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, dalam kondisi emosi yang tidak stabil karena hormon, lalu pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan itu akan muncul sebagai penyumbang dari rasa nggak enak itu kan Mas.
Nah, itu kan. Oke, Maka oke. kemudian bisa muncul macam-macam. Yang mendadak jadi suka marah sama orang tua, Mhm. yang tadinya penurut jadi nggak penurut, yang tadinya sabar jadi nggak sabar, jadi baperan, Mhm. disenggol sedikit langsung jadi meledak gitu kan ya. Nah, jadi penyebab-penyebabnya itu adalah pertama hormonal tadi, yang menyebabkan ketidaknyamanan tubuh biologisnya, Mhm. karena sedang transisi berubah menjadi tubuhnya orang dewasa di dalam ya, bagian dalam menjadi tubuh orang dewasa. Nah, di sisi lain ada memori-memori yang kaitannya sama pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang bisa ngait dengan sangat cantiknya dengan kondisi yang tidak enak tadi.